tes. Ini ternyata tes 1. Tes, iya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau ulangi lagi tadi yang saya tulis di WhatsApp. Sebenarnya itu bukan tiba-tiba ya. Bukan tiba-tiba nilainya jeblok, bukan. Tidak secara tiba-tiba. Maksud saya khawatirnya saking banyaknya agenda, saking banyaknya urusan masing-masing dari mahasiswa, sehingga tidak mengisi ini ya, tidak mengisi kuesioner. Saya khawatir tiba-tiba. Nah, itu tiba-tiba sudah minggu keberapa masih belum jalan juga. Ini cuma kekhawatiran doang ya. Jadi tidak tiba-tiba nilai jeblok gitu. Maksudnya waktu ya. Waktu terus berjalan dan sekarang week 5. Dan lagi pula memang di week pertama saya pernah mengatakan di sini tidak di mata kuliah RPS PJBL ini sifatnya lebih cenderung fleksibel sehingga tidak dikejar-kejar, maksudnya seperti itu, kecuali Anda mengerti sendiri, mengetahui sendiri ini waktu keberapa, minggu keberapa, dan nanti kuliah akan berakhir di minggu keberapa, di bulan apa, itu maksud saya. Anda cukup tahu itu saja. Kapan mata kuliah ini berakhir gitu ya, di week 1 saya pernah bilang demikian. Bahkan kalau mau dimulai di week ke-6 pun gitu, itu terserah Anda gitu. Bagaimana nanti ke depannya, apakah akan terseok-seok, terburu-buru, itu Anda yang menanggung sendiri gitu ya. Kalau ternyata nggak lengkap gitu, unitnya nggak lengkap, banyak yang nggak lengkap, nah itu nanti nilainya bisa tidak memuaskan. Makanya saya tadi hanya mewanti-wanti saja, khawatir di grup saya mengatakan demikian, karena waktu cepat berlalu dan lagi pula saya sudah memberi tutorialnya tapi masih juga nggak diisi, itu jadi kekhawatiran tersendiri buat saya gitu. Tapi kalau Anda santai-santai saja ya juga nggak apa-apa, no problem gitu ya. Oke, kita lanjut ke tunggu sebentar. Ini ya, menentukan spesifikasi produk. Ini elemen kedua, terus question pertamanya adalah KUK pertama. KUK pertama mintanya apa? Yaitu insert screenshot dari Excel AHP, khususnya di sheet summary. Oke, di sini yang dimaksud dengan summary ini saya buka lewat Google Sheet, lewat Google Dokumen. Kalau yang di Excel seperti ini ya, di aplikasi Excel, yang dimaksud dengan sheet summary itu di sebelah kiri bawah ini. Ya, isinya ya seperti ini, cuma singkat, isinya singkat. Summary. Oke, kita kembali ke leads. Oke, ini ya. Coba saya mundur sedikit. Ini AHP dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini ya. Anda tinggal klik saja. Nanti dia akan auto download. Auto download nanti isinya seperti ini ya.
Oh, sorry. Isinya zip ya, isinya zip. Tunggu sebentar. Oke, pokoknya intinya isinya zip, nanti Anda ekstrak jadinya seperti ini. Terus Anda run, Excel-nya Anda run, jadinya seperti ini. Ini adalah tampilan summary. Terus ada tulisan only input data in the light green fields and worksheet. Jadi hanya yang berwarna light green yang bisa diisi data. Contohnya ini bisa diisi, ini bisa diisi. Kalau yang lain, maksudnya, sebentar ini bisa nggak? Oke, ini saya isi nggak bisa. Ini juga saya isi, dia protect ya. Kalau nggak sengaja di delete misalkan, dia tetap ada protect. Jadi jangan khawatir salah input atau salah delete. Ya, ini bisa nggak? Ini kan hijau, bisa nggak? Nggak bisa juga. Intinya yang berwarna saja ya, yang bisa diisi. Oke, kembali ke leads. Ini KUK pertama, dia minta bukti tentang kompetensi Anda, apakah Anda mampu membuat kriteria dan pembobotan dalam memilih alternatif nanti. Coba saya saya cari dulu KKNI-nya ya. Oke, komputernya agak lemot ini. Saya buka lagi aja, download lagi nggak apa-apa. Ini ya. Apakah Anda bisa membacanya? Di sini ada KUK yang pertama ini. Kriteria. Jadi Anda mampu menentukan kriteria dan mampu membobotkan. Nah, kriteria dan bobot tadi sudah ditunjukkan di sini ya, di Excel ini. Ya, di sini ada kriterianya. Ini kriterianya dapat dari mana, nanti saya jelaskan. Kemudian bobot. Bobotnya di sini bukan bermaksud untuk di input, tapi Anda menentukan bobotnya di sini secara tidak langsung ya. Misalkan kriteria pertama ini bisa bisa diketik. Misalkan ini material kayu, ini material plastik. Ini hanya misalkan saja. Nah, nanti semua akan menyesuaikan. Di sini ada tulisan material kayu, material plastik. Di sini material kayu, material plastik. Kemudian para anggota ya. Kelompok 1 boleh menuliskan di sini ya. Ini bisa ditulis kalau nggak salah, coba. Misal namanya Abdul. Enter. Oke, ini Abdul. Atau daripada nulis di sini, daripada nulis di situ, mendingan ini saya kembalikan lagi ya. Ini apa ya tadi, LN1 kalau nggak salah. Bisa nulis di sini ya, Abdul. Tapi bebas ya. Anda bebas menulisnya di mana. Kemudian bobot
ini bukan bobot eh, bukan bobot voting, bukan bobot suara, tapi ini bobotnya si Abdul ini. Apakah Abdul ini ahli? Siapa yang menentukan bobot ini? Adalah ketuanya nanti, ketua kelompok yang menentukan bobot si voting, si responden, si anggotanya. Nah, anggota ini bisa berbobot kalau dia ini sudah bertahun-tahun menggunakan produk yang akan kita nilai. Misalkan produknya tentang meja laptop, nah si Abdul ini sudah dari sejak SD menggunakan meja laptop, maka bobotnya boleh ditambah menjadi 2. Enter. Date-nya ini tanggal, jadi nggak perlu, saya rasa nggak perlu ya tanggal ini. Kalau Anda mau nulis juga nggak apa-apa. Saya belum menemukan apa gunanya tanggal di sini ya. Makanya saya bilang kelihatannya tidak perlu. Oke, terus Abdul berbobotnya 2 dan teman-teman seangkatannya bobotnya 1. Misalkan di sini namanya Wati. Karena si Wati baru saat kuliah menggunakan meja laptop. Jadi bobot ini adalah kepentingan apa namanya, seberapa penting orang tersebut memberikan suara. Nah, si Abdul lebih penting daripada Wati karena Abdul menggunakan produknya lama, sudah lama. Atau mungkin 3 misalkan, bisa juga seperti itu. Nah, siapa yang menentukan angka ini adalah ketuanya. Karena jangan si Abdul yang menentukan sendiri bobotnya ya, karena itu terlalu subjektif. Jadi kita harus menggunakan perspektif orang lain untuk menentukan apakah si Abdul penting atau enggak. Nah, kalau Abdul yang menilai diri sendirinya ya, oh tentu saya sangat penting gitu. Jadi sekali lagi yang mengisi ini adalah ketuanya saja. Nah, tinggal ketuanya yang menanyakan kepada Abdul, kepada anggota-anggotanya seberapa sering menggunakan meja laptop, ataupun misalkan adiknya punya dan pernah melihat secara langsung, itu bisa menaikkan pentingnya anggota tersebut. Misalkan si Wati, oh Wati ternyata adiknya punya meja laptop. Meskipun Wati nggak pakai, dia pernah melihatnya secara langsung dan tahu caranya seperti apa. Bahkan sampai mejanya rusak pun tahu. Berarti bisa naik menjadi 2. Ini murni keputusan saya ketua ya, bukan saya. Saya cuma memberikan pengertian bagaimana cara software ini bekerja. Software ini untuk membantu mendapatkan nilai bobot ya. Ini kenapa tadi nih? Baik, nanti saya coba Ctrl Z aja deh ya. Ini masih ref. Kalau masih ref berarti coba saya ulang dulu deh ya. Don't save.
Coba sekali lagi saya coba mengisi di sini ya. Apakah ini yang menyebabkan menjadi error atau tidak ya? Ini saya jadiin 4. Apakah error? Tidak juga ya. Tadi kenapa ya? Nah, siap-siap aja nanti kalau misalkan ada error ya. Jadi sebisa mungkin sering save ya, sering di-save setiap ada perubahan. Supaya ketika error bisa kembali kepada software pada saat kondisi yang lancar gitu. Oke, ini adalah sheet untuk para anggota. Nah, yang sheet pertama sampai sheet 5 itu diisi oleh anggota pertama, sheet 6 sampai 10, maksud saya kelompok pertama gitu ya. Itu panduan saya, tapi Anda sebenarnya sih bebas. Cuma daripada mengawang-awang ya sudah saya kasih panduan yang tidak terlalu mengikat, yaitu sheet 1 sampai sheet 5 adalah kelompok 1, sheet 6 sampai sheet 10 adalah kelompok 2. Sheet 11-nya tidak ya, tidak diisi. Nah, file ini yang Anda lihat AHP calc ini itu diisi oleh 2 kelompok. Jadi satu file diisi oleh 2 kelompok. Nah, tadinya saya sudah mencoba untuk menggunakan Google Sheet agar agar mudah gitu ya. Tapi di Google Sheet ini kelihatannya tidak berjalan dengan lancar, dia error ya. Kelihatannya ada beberapa perintah yang tidak dikenali oleh Google Sheet ya, kalau kita lihat di sini. Nah, tapi kalau Anda mau coba itu boleh saja. Anda mau coba sendiri menyelidiki kenapa ini bisa error, terus kalian mau punya solusinya, sehingga kalian menggunakan Google Sheet itu sangat boleh. Ya, Google Sheet ini dibanding dengan aplikasi yang desktop yang tadi, jadi kita tidak perlu upload, tidak perlu download, tidak perlu mengirim file. Misalkan kelompok satu sudah menyelesaikan ini, udah mengisi sheet 1 sampai sheet 5. Nah, nanti kan file ini dikirim ke kelompok 2. Mau pakai email atau WhatsApp. Terus kelompok 2 mengisi dari sheet 6 sampai sheet 10. Gitu. Nah, karena kelompok 2 ini sebagai responden eksternal untuk membantu kelompok 1, maka kelompok 2 akan mengirim kembali file ini ke kelompok 1. Mengirim kembali ke ketuanya kelompok 1 agar apa? Agar si kelompok 1 mengisi si summary ini ya. Mengisi summary ini di sini. Ya, paham nggak? Ada pertanyaan nggak? Insert screenshot AHP. Khususnya sheet summary tentang kriteria dan pembobotan. Tentang kriteria dan pembobotan. Gitu ya. Jadi semua sheet, jadi kan sheet summary itu panjang ya ke bawah. Nah, kalian screenshot terus insert. Oke, ini kan panjang nih sampai sini ya. Jadi
bukan hanya ini aja, tapi sampai bawah juga. Nah, jadi yang ada di tunggu sebentar, yang ada di leads tadi nih, yang ada di sini KUK1 itu sudah dalam bentuk matang. Jadi nggak perlu kalian insert, nggak perlu kalian insert prosesnya. Maksudnya prosesnya apa? Misalkan apa? Ini diisi ya, di screenshot, yang sheet kedua di screenshot, partisipan yang kedua di screenshot, yang ini di screenshot, terus aja screenshot sampai 10 itu tidak perlu. Jadi si kelompok satu ini dalam menjawab KUK yang pertama tadi cukup summary-nya saja. Cukup summary-nya saja, jadi singkat gitu. Karena si summary ini hanya membantu. Esensinya adalah software ini hanya membantu menghitung bobot dari kriteria-kriteria yang dibuat. Nanti akan ada perankingan di sini kriteria mana yang paling dipentingkan dan kriteria mana yang paling tidak penting. Ya, tentang kriteria dan pembobotan. Di sini apa? Dalam memilih alternatif nanti. Dengan ini Anda telah melakukan exhibit 62 halaman 93. Coba kita lihat exhibit 62. Tunggu sebentar. Halaman 93 ya. Atau coba dapat berapa tadi? 62. Exhibit 62. Ini dia ya. Nih, customer need. Kebutuhan customer tentang suspension fork, tentang garpu depan sepeda, roda depan. Itu punya di situ ada suspension, ada apa? Per dan relative importance. Ya, seperti ini. Jadi semuanya ini suspension. Terus di sini ada kolom kebutuhan. Ini ada importance-nya. Nah, importance-nya inilah yang apa dihitung dengan menggunakan tadi software AHP. Nah, cuman si penulisnya ini Prof. Karl Ulrich tidak secara spesifik bagaimana cara mengisi importance-nya. Nah, oleh karena itu saya sedikit bantu menjelaskan atau mengusulkan ada metode yang lebih kira-kira lebih mudah, sistematis, dan logis gitu ya. Customer-nya itu bisa secara matematis di-quantify importance-nya. Ya, jadi kalau Anda sudah menjawab itu, Anda sama saja dengan membuat ini, exhibit 62 ini.
Ya, dengan ini Anda telah melakukan seperti exhibit 62. Tinggal pertanyaannya kembali ke mana tadi ya? Pertanyaannya si need-nya ini dapat dari mana need-nya? Nah, need-nya inilah yang saya minta di grup barusan yang saya tadi bilang kenapa kalian nggak mengerjakan gitu ya. Itu adanya di mana? Di elemen pertama ya, atau di sini. Oke, di sini ya, di luar ada kelompok 1 membuat kuesioner, kelompok 2. Nah, di sini seharusnya kan Anda si kelompok 2 ini harusnya mengisi ini, tapi bahkan kelompok 1 pun belum membuat kuesionernya. Ini masih dalam bentuk contoh yang minggu lalu. Sama juga dengan si kelompok 2 belum membuat kuesionernya. Nah, seberapa banyak nanti kuesionernya kita lihat di sini tadi di KUK nomor 1 ini di mana nih? Menentukan spesifikasi produk yang tadi ya, elemen kedua KUK pertama. Oke, di sini ada tulisan ambillah 4 kriteria terbaik dari minimal 6. Jadi si kelompok berapapun Anda harus mengumpulkan 6 kriteria. Ya. Nah, nanti 6 kriteria itu ambil 4. 4 kriteria ini yang akan diisi ke mana tadi ya? Ke sini, ke Excel. Kriteria pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, misalkan tadi di sini kuat aja deh ya. Terus di sini menarik. Seperti itu ya. Coba saya perbesar dulu. Nah, kalau kriterianya ada minimal 4 kan? Ya, berarti di sini ditulis ya. Number of kriteria itu artinya jumlah kriteria berapa? 4. Kuat. Nah, terus di sini kita tulis kuat, menarik. Apalagi kira-kira mudah diperbaiki. Sama instill right. Misalkan ini ya. Tapi kan begini, 6. Bagaimana caranya tahu 6 kriteria yang terbaik? Mau nggak mau di sini 6 ya. Saya peralat ya. Ini maunya 6. 6. Maksud saya nanti ngambil 4 yang terbaik itu untuk tujuan saya adalah untuk mempermudah kalian menyelesaikan PJBL ini dibandingin kalau kita lihat di textbook-nya kan sampai 20 nih. Jadi 20 semua ini dilayani oleh proyek ini gitu. Jadi kapan selesainya kalau kita ambil 20. Jadi tujuan saya untuk mempermudah kalian, tapi minimal ya saya rasa 6 lah ya. 6 kebutuhan tapi ambil 4. Nah, kenapa ambil 4? Nanti kan ada kita lihat di KUK ya atau kita lihat di di sebelahnya. Di sini bukan ini cara mengisi AHP tadi ya.
Saya nyari apa tadi ya? SKKNI, oke. Oke, di sini nanti berdasarkan nih, desain produk dibuat sesuai dengan spesifikasi. Spesifikasi asalnya dari sini, dipilih berdasarkan penilaian sebelumnya. Nah, penilaian sebelumnya berasal dari sini dan seterusnya, akhirnya dari sini. Nah, kalau di sini saya tentukan 6 misalkan. Nah, nanti saya khawatirnya ini terlalu banyak ya. Karena di sini di PJBL ini saya ingin hanya esensinya saja. Yang penting langkah-langkah Anda ini benar, teratur, dan lengkap. Tanpa perlu sampai kita fokus banget, sampai 20 kriteria misalkan. Itu tidak perlu ya. Tidak perlu sampai kriteria banyak-banyak. Cukup, saya rasa 4 itu udah cukup, udah fair enough. Yang penting esensinya dapat. Anda urutan-urutannya dapat, sehingga di sini mudah dikerjakan ketika membuat desain produk. Dan desain produk ini kan nanti akan dampaknya ke depan nanti, ke merancang sampel produk, membuat prototipe berdasarkan desain yang Anda buat sebelumnya di unit pertama. Ini kan unit pertama. Membuat desainnya itu di CAD misalkan. Nah, oke, CAD-nya dengan banyak fitur, fiturnya dapat dari mana, speknya dari mana, tentunya dari sini kriteria. Nah, kriteria ini dapat dari mana? Kriteria ini dapatnya dari kuesioner yang tadi saya minta gitu ya. Di sini. Jadi ada urutan-urutan, nggak boleh putus. Kalau urutannya apa, ada yang tiba-tiba muncul, nah itu ketahuan ngarang gitu ya. Jadi harus ada kaitannya, apa, spesifikasi dengan customer need, itu harus ada kaitannya ya. Ini kebutuhan apa, neednya si customer ini nanti kan dia berubah jadi spek ini. Contohnya ya, ini reduce vibration to the hands. Nanti akan diterjemahkan secara teknis menjadi spek. Speknya ada di bawah. Ini ya, di apa namanya, kebutuhan 1 dan 3 itu mirip. 1 dan 3 apa tadi di sini? Oke, vibration sama bisa menuruni. Ya, descent itu menuruni gunung. Ini judulnya sepeda gunung ini. Coba. Ini dia. Ini forknya di depan. Jadi garpunya di depan, dia kalau menuruni gunung bisa dengan cepat. Maksudnya ya bisa diredam lah intinya kalau ada bumpy trail. Jadi di sini apa nih, bumpy trail itu gundukan-gundukan tanah. Itu bisa diredam oleh fork sehingga bisa meluncur ke bawah dengan cepat. Kalau nggak diredam, nanti sepedanya loncat ketika dia kena gundukan ini, dia bumpy trail. Nah, kalau loncat, sepedanya loncat bisa jatuh ya, atau si pengendaranya itu takut loncat sehingga dia ngerem. Ya, kalau ngerem atau memperlambat, ya dia nggak bisa cepat. Nah, oleh karena itu perlu meredam bumpy trail ini, ada outputnya berupa getaran. Kalau bumpy-nya kecil-kecil kan dia bergetar nanti ketika menuruni bukit. Si fork-nya bergetar. Nah, ngomong-ngomong getaran, maka 1 dan 3 itu
mirip gitu ya. Sebentar ini. Oke, 1 dan 3 mirip, kemudian dibikin speknya seperti ini. Ini baru unitnya doang ya, belum ada speknya, ini baru parameter atau unitnya apa, yaitu desibel. Ini pada 10 Hz berapa desibel. Gitu. Nah, terus ini ada sepeda ada banyak. Kemudian diperbandingkan dan keinginan dan si customer-nya itu menilai semuanya, menilai ini mana dari sepeda-sepeda ini yang apa tadi yang kebutuhan nomor satunya itu bisa memuaskan. Sepeda ST itu bisa meredam sekian, ini bisa meredam sekian. Ya, kalau apa forknya itu luas, kalau luas dia bisa lebih apa namanya, lebih getarannya lebih banyak. Tapi kalau keras dia cuma bisa meredam 8 getaran per detik, misalkan seperti itu. Kalau pernya keras. Nah, semuanya dinilai, akhirnya dapat. Ini cara nilainya masih bisa dibilang kuno lah ya. Kalau sekarang kan kita punya AHP, apa software AHP itu, jadi lebih canggih daripada cuma sekedar titik-titik ini. Nah, Anda tidak perlu membuat titik-titik ini, cukup pakai AHP saja. Kemudian, nah inilah target specification. Anda bisa baca di sini. Ini baru target. Target ini lahir dari ini. Dicari apa yang bintangnya paling banyak sampai bintangnya paling jelek, paling dikit. Akhirnya dapatlah target kebutuhan si customer itu kan supaya bisa turun, bisa meredam dan juga turun dengan cepat, maka dibutuhkan ini. Kalau bisa lebih dari 15 Hz, 15 desibel. Idealnya ya. Yang paling rendah ya 10 lah gitu. Ini targetnya. Spesifikasi. Ini dapat spesifikasinya ini. Kalau yang cuma dB doang ini bukan spesifikasi. Ini parameter atau tadi di atas apa tuh? Unit ya, unitnya doang. Jadi saya ingatkan lagi yang dimaksud dengan spesifikasi di sini ya. Spesifikasi. Sebenarnya itu nyampe situ ya, nyampe ada angkanya. Nah, kalau ini belum sampai ada angkanya yang ini. Kriteria dan pembuatan ini baru ini setara dengan apa tadi? Exhibit berapa? Exhibit 6.2 ya. 6.2 jauh banget di atas ya. Ini ya. Baru sampai sini. Jadi saya ulangi atau saya ingatkan kembali bahwa menentukan spesifikasi produk itu ada di bab 6. Ada di bab 6-nya buku ini sebenarnya. Coba bab 6 itu apa? Bisa kita lihat di sini. Chapter 6. Ini dia, product specification, bab 6. Anda bisa baca ya. Jadi nyambung gitu antara SKKNI dengan textbook.
nyambung sehingga KUK-nya saya ambil dari textbook. Jadi jadi dengan PJBL ini Anda dapat teorinya, dapat proyek, dapat sertifikat, insya Allah dapat kalau benar ya, lengkap dan benar gitu. Ya, itu tadi exhibit 62. Ini sudah pernah saya jelaskan di tutorial PPM 1 ya. Yang 2 minggu yang lalu kita berhenti di sini. Terus ini salah, ini bukan 2 kelompok, ini 1 kelompok saja biar cepat. Yang penting esensinya dapat. Oke, saya rasa ini jelas ya. Ini sudah diperjelas di sini, dapatnya dari KUK dari elemen pertama ini. Elemen pertama KUK pertama. Terus di sini ada khususnya yang ini saya mau jelasin ini, tidak konsisten antar penilai. Di software AHP kita tadi itu bisa mendeteksi apakah penilainya konsisten atau enggak. Baik, sebelum kita ke KUK nomor 2, saya mau bahas AHP dulu ya. Bagaimana cara makainya? Bagaimana cara menggunakan AHP? Ini tadi sudah saya bacakan bahwa kita mengisi hanya green light green ya. Light green fields. Ini fieldnya yang kita isi. Kriterianya kan 6 ya. Saya coba lihat di sini ya, mungkin ringan, GHT lightweight. Kepanjangan ya. Langsung aja ringan. Saya ngambil nyontek di ini ya. Exhibit 62. Misalkan di sini tahan air. Gitu. Oke, udah ada 6, ini juga sudah muncul semuanya. Ya. Partisipannya ada 10 ya. 10. Enter. Gitu. Ini biarkan saja 0. Biarkan saja 0. Ini maksudnya misalkan ada 10 partisipan, tapi kita sangat bergantung banget sama 1 orang misalkan, atau bergantung banget sama 2 orang ya, tulis 2 orang. Gitu. Sangat bergantung sama 2 orang. Padahal kan enggak. Kalau di politik ini namanya kayak di Iran gitu ya. Di Iran itu kan penasehat spiritual Ayatollah Khomeini ini nomor 1 ini. Apa kata dia gitu, meskipun pemerintahannya bilang apa, kita lihat apa nanti kata si Ayatollah Khomeini di Iran. Nah, makanya kita nggak perlu, untuk proyek ini kita nggak perlu seperti itu. Oke, ini kalau saya tulis 1, muncul nih si Abdul nih. Select partisipan. Partisipan yang ke berapa ini ya? Bukan banyaknya partisipan ternyata ya. Ini bukan banyaknya partisipan, tapi sangat bergantung pada 1 partisipan.
partisipan pertama. Ini kalau saya tulis 1, berarti partisipan pertama namanya Abdul nih. Kita nggak seperti itu ya, kita 0 aja. Objektif. Objektifnya ya sebaiknya ditulis lah, meskipun kita paham ini mau ngapain gitu ya, tapi tetap ini ditulis misalkan ya, kriteria ya, menentukan kriteria, terbaik lah. Nah, si AHP ini nggak hanya menentukan kriteria, dia bisa juga misalkan kalau menentukan mobil terbaik gitulah, atau ya mobil terbaik. Kalau mobil terbaik, jadi ini nanti tulisannya apa? Motor aja deh ya. Kalau mobil saya nggak hafal. Motornya apa? Misalkan Beat, Mio, Spin, Nuvo. Oh, saya hafal nih semua Matic nih. Apalagi tuh Vespa. Itu menentukan motor terbaik. Nah, tapi kan sebelum menentukan motor terbaik, seharusnya itu kriterianya dulu. Kriteria dulu yang ditentukan. Nanti kalau kriterianya sudah dapat 4 yang terbaik, baru kriteria ini kita ambil, kita jadikan acuan untuk menilai produk yang lain. Misalkan ini meja laptop ya tadi ya. Ini tetap menentukan kriteria ya. Oke, dapat nih kriteria terbaik 4. Nah, kriteria terbaik 4 ini akan dipakai untuk menilai, tunggu sebentar. Seperti ini ya. Di exhibit 65 kalau nggak salah. Bukan. Nah, untuk menilai ini kan kriterianya tadi. Jadi kebutuhannya itu dibobotin dulu, diurutin. Nah, terus si kriteria ini dipakai untuk menilai sepeda yang ini, sepeda ya seperti itulah ya. Jadi semua sepeda ini dinilai berdasarkan kriteria yang tadi kita sudah kumpulkan terbaik ya, 4 terbaik. Makanya kita tidak bisa langsung menilai sepeda ini, nggak bisa langsung. Kita harus bikin dulu kriterianya. Bikin dulu kriterianya di sini, nanti dibobotkan oleh para anggota kelompok 1 dan anggota kelompok 2. Kriteria terbaik untuk meja laptop misalkan. Seperti ini ya. Anda harus menulis seperti ini deh ya, supaya dengan meyakinkan dengan meyakinkan apa yang Anda kerjakan itu tidak salah, atau yang Anda kerjakan itu tepat barangnya, tepat maksudnya gitu ya. Autor misalkan kelompok 1. Date, saya rasa perlu deh ya. Soalnya ketika sertifikasi nanti ada penulisan tanggal juga. Sertifikasi yang di LSP itu, form-formnya itu ada tanggal. Habis tanda tangan, terus tanggal. Mulai ujian ada tanggalnya gitu ya. Jadi ini penting ya, yang ini ya. Ini tanggal apa ya? Tanggal selesai kali ya. Tanggal selesainya kapan nih?
Jangan tanggal mulai ya, soalnya bisa nggak selesai-selesai nanti kalau mulai. Mendingan tanggal selesainya kapan, ketahuan. Oh, selesainya tanggal sekian. Ya, di sertifikasi itu untuk mencegah urutan-urutan acara yang tidak apa namanya, yang tidak sesuai jadwal gitu. Maka ada isian tentang tanggal, kayak misalkan ketika ada asesi yang datang untuk minta di asesmen, maka ada tahap namanya tahap merencanakan asesmen. Jadi kira-kira asesmennya apa? Bentuknya. Bentuknya dalam tulisan, esai, apa soal-soalnya, atau demonstrasi langsung di depan asesor. Gitu. Kalaupun demonstrasi langsung, apa yang dinilai demonstrasinya? Itu kan merencanakan. Merencanakan tanggal berapa? Merencanakan tanggal sekarang, misalkan. Maka ujiannya besok, atau ujiannya tanggal-tanggal beberapa hari ke depan, bukannya ujiannya kemarin. Kalau ujiannya ditulis tanggal kemarin, sementara merencanakan soalnya sekarang, soal-soal apa yang akan diberikan merencanakan tanggal sekarang, itu bakal ketahuan. Bakal ketahuan bahwa asesmennya itu kurang bisa dipercaya. Gitu. Meskipun beneran ada demonstrasinya, tapi kurang bisa dipercaya karena tanggalnya nggak apa namanya nggak logis tanggalnya. Masa bikin soalnya sekarang, ujiannya kemarin. Oke. Kita kembali ke AHP ya. Tanggal ini penting, terus ini perlu ditulis. Ini juga perlu, ini bisa ditulis misalkan kalau ada yang perlu dijelaskan. Instill Pride ini hampir sama dengan menarik sebenarnya. Dia menimbulkan kebanggaan. Menimbulkan kebanggaan. Oke. Jadi ini summary cuma sampai sini aja yang perlu di-input ya. Mulai dari sini sampai bawah sini. Yang bawah ini nggak bisa di-input. Terus ini masih rata semuanya. Mana yang paling kriteria paling bagus ini masih rata. Ya karena belum diisi. Apanya yang belum diisi? Yang sheet responden pertama ini, yang namanya Abdul nih. Ya. Nah, sekarang mulai mengisi bobot kepentingan ini ya. More important. Mana yang lebih penting? A atau B? Mana yang lebih penting? A. Kok ini nggak bisa? Nggak bisa ditunjuk ini ya, karena diprotek. Jadi bisa tunjuknya cuma di sini aja. Mana yang lebih penting antara kuat dengan menarik? Katanya si Abdul, saya lebih suka, lebih penting A. Oke, seberapa besar pentingnya kuat terhadap menarik? Ya, kira-kira 3 deh gitu. Ya, subjektif ini ya. Terserah, pokoknya dari 1 sampai 9. Kemudian bagaimana dengan easy to fix? Oh, ini yang paling penting ini. B. Mungkin 8 deh gitu. Karena meja itu saya rasa meja gampang rusak gitu katanya Abdul. Gampang rusak, gampang keropos, gampang apalah gitu. Apakah kuat lebih penting daripada instill pride? Ya, kuat memang lebih penting. Saya tidak perlu kebanggaan. Berarti pentingnya berapa? Kuat dibanding instill pride 9 misalkan.
Bagaimana kuat dengan ringan? Oh, ringan penting juga. B. Gitu. Ini apa ya? Misalkan 7. Lebih baik ringan atau kuat? Kayaknya sama aja deh. Mungkin kalau sama itu antara kalau sama 5 ya kayaknya. 5 itu di tengah-tengah ya. Ini tambah 4, 9. Terus ini dikurang 4, 1. Kuat sama tahan air. Oh, saya jarang main di air. Rumah saya nggak kebocoran. Rumah saya kering. Saya lebih baik kuat ya daripada tahan air. Gitu. Seberapa penting? Misalkan 4. Sebenarnya tahan air penting juga gitu. Tapi kuat itu lebih penting. Nah, misalkan kuat sama tahan air apa bedanya gitu. Nah, di komen ini bisa ditambahin misalkan kuat menahan laptop yang berat 3 kilo. Ada nggak laptop beratnya 3 kilo? Seberat LPG melon. Ya, di sini komentarnya. Di sini belum ketahuan errornya nanti nih. Nanti barangkali langsung saya coba bikin error ya. Menarik sama easy to fix, misalkan menarik terus di sini 9. Oke, belum ada error. Atau semua deh supaya kelihatan errornya. Ini nggak kelihatan ya errornya ya. Oke, sekarang yang ke orang kedua ya. Mungkin di sini bisa kelihatan nanti errornya. Yang tadi kan A semua, sekarang B semua. Partisipan 1, ini 4, coba ini 1 juga deh. Nah, itu dia. Errornya udah ketahuan ya. Jadi ada yang tidak konsisten. Misalkan di sini ya. B2. Di sini B2, A2. Ini 3 ini artinya kalau ini dijadiin 3 gitu ya. Maka errornya akan hilang. Tapi gini, maksudnya begini. Coba saya ke sini ya. Saya dari tadi itu mau ngejelasin ini sebenarnya. Ya, panjang lebar tadi sebenarnya intinya tuh saya mau menuju ini dulu nih, tidak konsisten antar penilai. Nah, kalau tidak konsisten antar penilai, sorry, bukan antar penilai ini satu penilai, sorry ya, ini bukan antar penilai. Maksudnya antar penilai itu kan haknya mereka untuk menilai bahwa itu penting, bahwa instill pride
penting bagi mereka, ya itu terserah gitu. Itu haknya dia. Jadi kita nggak bisa menjudge mereka, ya, antar penilai. Jadi antar penilai harus apa? Harus kompak, enggak juga ya. Bukan bukan antar penilai yang kompak. Konsisten itu kan maksudnya kompak atau tetap pada jalurnya. Jadi di sini saya mau ralat sedikit ya. Jadi tidak konsisten. Pembobotan yang tidak konsisten, udah titik gitu ya. Saya rubah sekarang juga. Ini lebih umum, yang tidak konsisten. Ya, kriteria dan pembobotan yang tidak konsisten. Apa contohnya tidak konsisten? Itu ternyata di dalam diri si responden itu sendiri. Di satu responden. Ini responden kedua, ternyata dia tidak konsisten, ada banyak gitu ya. Ini juga bisa dijadikan nggak konsisten, misalkan ini B kali ya. Atau A, tapi ini satu. Oke, ini kita biarkan saja. Saya ingin menunjukkan apa yang dimaksud dengan tidak konsisten, yaitu ketika muncul apa ini, warna seperti ini. Nah, misalkan ketua kelompok satu, atau bukan ketua kelompok satu lah, pokoknya masing-masing responden itu bertanggung jawab pada dirinya sendiri nanti. Masing-masing responden ya, masing-masing anggota itu melihat, contohnya ini, melihat yang warna merah ini 3. Jadi mana yang lebih penting antara A sama B, terus katanya respondennya bilang B. Menarik itu lebih penting daripada kuat. Nah, tapi karena muncul 3, ini yang 3 ini adalah sarannya si software. Apakah kita akan mengikuti supaya konsisten gitu loh. Terus ini menjadi 2, ini menjadi 2, ini menjadi 1. Terus saja gitu ya. Nah, tapi jangan asal-asalan. Maksud saya, ya meskipun saya nggak tahu Anda asal-asalan apa enggak, tapi sebaiknya untuk menghasilkan output yang konsisten gitu, untuk menghasilkan output yang konsisten nanti, karena nanti bakal ketahuan di sini loh, ya di CR ini. CR itu konsistensi rasio. Ya, nah di sini saya butuh kejujuran lah ya, bahwa nanti sarannya si komputer itu kurang di apa namanya, nggak cocok ya buat Anda pribadi gitu ya. Anda minimal tuh tidak apa, minimal Anda memperhatikan inilah tadi ya. Memperhatikan nih, tadi kan kalau saya rubah 3, ini rubah 2, muncul ini 3. Jadi mana yang harus diperbaiki antara merah yang ini atau merah yang ini? Antara yang ini atau yang ini. Tadi kan memperbaiki ini ya, menjadi 2. Nah, mana yang perlu diperbaiki ini? Yang menurut Anda paling masuk akal gitu. Ya minimal itulah ya. Kalau Anda perbaiki semua tapi tidak sesuai dengan keinginan Anda, itu perlu dipertimbangkan lagi jawabannya. Gitu ya. Jadi maksudnya nggak konsisten itu misalkan di bagian sini Anda bilangnya yang kuat, yang penting adalah kuat daripada menarik, tapi di sini Anda atau di tempat lain Anda malah bilangnya menarik itu
lebih, jadi kayak kayak apa namanya, kayak cinta segitiga misalkan, kuat, menarik, easy to fix gitu. Kuat lebih penting daripada menarik, menarik lebih penting daripada easy to fix lebih penting daripada kuat. Nah kan bingung tuh. Jadi sebenarnya kok jadi lingkaran setan gitu. Itu yang dimaksud dengan tidak konsisten. Jadi harusnya kalau kuat lebih penting daripada menarik, menarik lebih penting daripada easy to fix harusnya, maka kuat juga harus lebih apa penting daripada easy to fix, daripada easy to fix lebih penting daripada kuat. Jadinya muter gitu. Semuanya lebih penting gitu. Kuat lebih penting daripada menarik, menarik lebih penting daripada easy to fix lebih penting daripada kuat. Jadi bingung. Oke, di sini sudah diisi oleh dua partisipan ya, Abdul dan partisipan 2. Ya, nanti si eh, file ini nanti akan diupload ya. Nanti si ketuanya yang mengupload ke Leads. Coba langsung saya kasih ini aja. Allow attachment. Oh iya. Oke. Kita lanjut ya. Tadi KUK pertama ini untuk SKKN untuk elemen yang kedua ini. Yang ini udah saya jelaskan. Kita lanjut ke sebentar mana tadi ya? Ke KUK yang selanjutnya, KUK kedua ini. Alternatif spesifikasi ditetapkan berdasarkan konsep produk. Apa itu maksudnya? Ini ya. Langkah berikut ini setara dengan Exhibit 6 strip 6. Seperti apa tuh? Exhibit 6 strip 6. Ini dia. Competitive benchmarking. Setara dengan ini. Nanti kalau Anda mengerjakannya. Seperti apa mengerjakannya? Insertlah 3 gambar alternatif spesifikasi produk berdasar konsep produk. Jika Anda menggunakan search externally, ya, 3 gambar jika menggunakan search externally. 2 gambar alternatif jika menggunakan search internally. Gitu. Dan jelaskan bahwa 3 gambar tersebut dapat dari marketplace atau buku katalog maupun literatur penelitian dan lain sebagainya. Ini bisa Anda baca di sini. Page 124. Ya. Yang ini juga sama, dapat dari mana? Baca 127. E-booknya 120 sampai 140 ini. Sumbernya dari sini. Ya. Setara dengan ini tuh berarti maksudnya Anda membayangkan dulu deh hasil jadinya kayak apa sih. 6
strip 6. Oh, hasil jadinya seperti ini, yaitu competitive benchmarking yang isinya ada berbagai macam produk pesaing. Di sini produk pesaingnya kan ada 6 ya. Produk pesaingnya ada 6. Tapi menurut saya ini terlalu banyak ya. Jadi cukup 3 aja misalkan. Di sini udah saya tulis ya, 3 aja deh. Kalau pakai search externally. Nah, kalau search internally itu bukan dari marketplace, tapi dari dalam kepala Anda sendiri. Ya, Anda bikin konsep, tapi dari kepala Anda sendiri. Alternatif spesifikasi itu apa sih? Alternatif spesifikasi itu ada 2. Pertama, dari eksternal. Ya, alternatif itu kan artinya pilihan yang lain. Kita bikin konsep, tapi adakah pilihan lain? Ada. Kita ambil dari eksternal, yaitu marketplace, buku katalog, penelitian, itu eksternal. Gitu. Ada nggak yang dari dalam internali? Ada, gitu ya. Tapi ya yang pasti bukan dari marketplace. Jadi dari intuisi sendiri, dari kemampuan kognitif Anda sendiri untuk memberikan konsep alternatif. Apa sih secara gambarnya gitu? Oh, bentuknya seperti ini. Maksudnya tabelnya nanti yang Anda buat tabel seperti ini. Kalau tadi kan, oh tunggu sebentar. Jadi saya ulang, bukan tabel ya. Di sini kan tadi katanya insert 3 gambar. Ya, Anda mampu menetapkan, ini maksudnya, mampu menetapkan alternatif spesifikasi produk. Menetapkan. Di sini saya tafsirkan sebagai, kalau saya setarakan dengan ini gitu. Saya tafsirkan seperti ini. Jadi saya tetapkan si ST3 track ini sepertinya dia sesuai dengan konsep produk gitu. Karena sepeda itu kan banyak, nggak hanya sepeda gunung, ada sepeda 3 roda, sepeda family, sepeda anak-anak gitu. Yang jelas sepeda anak-anak tidak sesuai dengan konsep sepeda gunung yang diinginkan si ini proyek chapter 6 ini. Chapter 6 ini kan ngomongin tentang sepeda gunung gitu. Maka kita cari eksternal yang sepeda gunung, jangan sepeda anak-anak. Nah, begitu juga sama nanti di sini. Tunggu sebentar, di mana tadi ya? Di sini ya. Ini kan lagi ngomongin meja komputer, meja laptop ya. Ya, carilah alternatif yang sesuai konsep meja laptop. Masa Anda pakai ini meja apa namanya? Itu meja eksekutif apa? Saya lupa namanya. Meja biro ya. Meja biro itu ada drawernya 2 kiri kanan gitu. Terus atasnya kaca lebar gitu ya. Itu namanya meja biro. Meja biro nggak ada drawer tengah ya, buat keyboard nggak ada. Jadi itu tidak sesuai dengan konsep. Ya, jadi Anda tetapkan, cari di marketplace atau buku katalog atau literatur penelitian, cari produk yang konsepnya sama dengan konsep yang Anda pilih, yang Anda maksud di dalam Google Sheet. Mana Google Sheet-nya? Kurang lebih ya konsepnya. Oh, tunggu sebentar.
ini ya, konsep adjustable. Nah, ini kan ada adjustable ya. Berarti Anda harus cari produk yang serupa, yang adjustable. Masa nggak ada gitu. Kalau nggak ada, ya bagus ya. Kalau nggak ada, tetap itu bisa diterima sebagai benchmark nanti, benchmarking di sini ya. Ya meskipun itu apa ya, kalau kita anggap kita terima sajalah ya. Saya terima ya meskipun secara pengertian pengembangan produk itu adalah produk yang sudah ada gitu, bukan produk yang nggak ada. Gitu. Nah, sementara adjustable itu garis besarnya kan meja, berarti boleh gitu. Misalkan adjustable laptop di pasaran tuh nggak ada. Berarti ini bertentangan sama bukunya yang mengatakan harus ada. Karena pengembangan ini berasal dari produk yang sudah ada, bukan yang nggak ada ya. Di dalam chapter 2 kalau nggak salah itu, atau chapter 1 mengatakan produk bukan produk baru ya. Pengembangan produk itu produk yang sudah ada. Apakah bertentangan? Tidak, karena ini mainly-nya adalah meja, bukan adjustable-nya. Ya. Kayak beli bakso disambelin, terus sambelnya 1 botol, baksonya cuma 1. Itu tetap bakso gitu, meskipun sambelnya 1 botol habis. Itu kan jadi sebutannya ini bakso disambelin atau sambel dibaksoin gitu. Tapi tetap dia tuh jualan bakso, bukan jualan sambal gitu. Jadi boleh gitu. Jadi yang diutamakan adalah baksonya daripada sambelnya. Sama juga dengan adjustable laptop, yang diutamakan adalah stand-nya, penyangga laptop daripada adjustable-nya. Oke, lanjut. Kebijakan untuk nomor 1, semisal produk teleskop yang beredar ada 3 macam. Maka semua bukan di-upload ya, ini salah nih, di-insert ya. Di-insert dan setiap gambar dinamakan alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Produk casing hanya 1 macam, maka peserta harus membuat minimal 1 desain baru. Ini casing Arduino ya, atau casing selain temannya Arduino itu apa ya, saya lupa. Apa sih? Ya, sebutlah XB ya. Sebenarnya sih kalau XB terlalu kecil. Nah, casing ini khususnya misalkan Arduino Mega, itu casingnya ya cuma 1 macam gitu. Ya cuma gitu-gitu aja bentuknya. Dan tidak ada tidak ada pesaing lain selain dia, maksudnya bentuknya tuh ya itu aja gitu. Fiturnya ya kalau nggak plastik ya, kayu nggak ada, semuanya serba akrilik gitu ya, yang casing. Jadi ini maksud saya kalau ternyata ini ya sulit ya, kan diminnya 3 tapi ternyata kok cuma ada 1 pesaingnya, maka peserta harus membuat minimal 1 desain baru, mau nggak mau ini desain baru, agar ada perbandingan yang dapat dipakai dalam metode AHP ya, agar ada perbandingan. Nah, kalau kalian tidak membuat desain baru, terus gimana cara melakukan perbandingan di sini gitu.
Kalau di sini sih di mana tadi, di textbooknya ini ya, gimana cara melakukan perbandingan kalau nggak ada pesaing. Nanti kemampuan Anda tidak lengkap, masalahnya di situ. Karena di sini ada kebutuhan Anda mampu membandingkan. Ya, meskipun di SKKNI tidak disebutkan apa namanya, membandingkan itu tidak ada disebut di sini, ya tidak disebutkan mampu membandingkan, tapi kan ini berhubungan dengan di textbook ini ya. Kalau kita lihat di sini ada perlu perbandingan gitu. Oke, kita ke KUK 3 ya. Ini sama juga sheet summary tentang penilaian spesifikasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Seolah Anda telah melakukan, nah, oke, jadi yang tadi, ini kan kriteria ya, tunggu sebentar. Ini tentang kriterianya udah dibikin, nah ini tentang produknya, baru kita nilai itu produk dengan kriteria yang sudah kita bikin. Tadi masih ingat nggak tentang kriteria apa ya tadi ya? Sepeda motor ya. Untuk memilih sepeda motor kan kita harus bikin dulu kriterianya. Kriterianya apa? Irit, gesit, gitu, enteng, bebas apa? Tahan banjir gitu. Oh, itu kriterianya. Oke. Kriterianya dapat. Nah, kriteria itu dipakai untuk digunakan untuk menilai motor tadi. Motor yang kita inginkan, motor yang paling populer apa di sini misalkan. Beat, gimana kriteria dia bebas banjir nggak gitu, tahan banjir nggak gitu. Ya seperti itu polanya. Ini juga sama, ini exhibit 67 ini. Exhibit 67 ini dalam keadaan sudah dinilai. Ini kan sudah dinilai nih. Kalau yang tadi belum, yang tadi cuma mengukur bahwa ST3 track mendapatkan nilai desibelnya 8, nilai desibel 15. Tapi kalau untuk ini si satisfaction nih, saya bacain ya, score more dots correspond to greater perceived satisfaction. Intinya semakin banyak dot maka satisfaction-nya apa, greater perceived satisfaction. Ini kan sama dengan apa tadi, summary ini. Nah, sama. Ya. Sama nggak? Jadi di sini kalau sudah dapat produknya ya, di sini menentukan apa nih, produk atau spek ya. Apa ya, lebih baik produk dulu deh ya. Produk terbaik untuk meja laptop. Di sini misalkan ada produknya kan ada 3 kan. Apa ya, XYZ, ABC,
sama 123 misalkan. Terus oke, ini XYZ dengan ABC, mana yang lebih apa namanya lebih penting, produk meja ini dengan meja ini, tapi dalam apa kelihatannya ini harus pakai ini ya tabel yang baru ya, karena kalau kriterianya ada 4 seharusnya X, Y, Z dan ABC itu dinilainya sampai 4 kali ya. Oke, ini untuk sementara saya pending dulu deh ya. Saya pending dulu sehingga minimal Anda saya highlight aja di sini ya. Intinya tuh di sini. Terus ini kelihatannya saya copot dulu deh. Atau saya coret dulu. Oke. Oke, kalau kita lihat di sini kan untuk kebutuhan reduce vibration, yaitu atau ini kriterianya, maka ST track dapat nilai sekian, money ray dapat nilai sekian, gitu. Dan ini kurang bisa diakomodir oleh software ini ya, HP Excel ini. Karena ini untuk kriteria ya. Coba nanti akan saya berikan tabelnya. Atau saya coba tanya dulu deh sama kalian, apakah sudah pernah belajar AHP? Oke. Ini saya skip dulu. Jadi mulai dari KUK 3 ya, KUK 3 dan 4 ini tidak memakai Excel AHP ya. Soalnya tadi sudah saya coba ternyata tidak cocok. Ya, terima kasih. Ternyata belum belajar AHP ya. Ya, no problem. Maksud saya kalau Anda sudah belajar AHP, saya tidak perlu lagi menjelaskan, hanya buang-buang waktu aja gitu. Ternyata kalian belum ya, belum belajar AHP. Nah, AHP itu ada di penelitian, di OR1. Ya, setahu saya sih ada di OR1, tapi ya sudah nggak apa-apa. KUK 3 ini ya, tidak perlu menggunakan AHP Excel, tapi tetap pakai AHP, tetap. Tapi Excel-nya bukan pakai yang saya tawarkan barusan ya. Jadi KUK 3 dan 4 tetap menggunakan AHP. Oke, tapi tidak menggunakan software yang tadi. Oke, sekarang KUK keempat ya, minimal Anda tahu bayangannya dulu ya. Kalau KUK 3 ini kan insert screenshot Excel. Nanti saya coba saya bikinkan Excel-nya nanti. Anda tinggal pakai. Ya, KUK 3 ini
insert Excel-nya, tapi bukan software yang tadi. Sementara kalau KUK4 itu menginsert tabel seperti yang ada di Exhibit 68. Caranya gimana? Di Exhibit 67, penilaian pesaing-pesaing terbaik didapatkan dari AHP. Oke, ini menjelaskan urutan si kenapa kok bisa dapat 68 tadi ya, coba. 6 strip 8 tuh yang ini, target. Target yang akan kita capai. Jadi kemungkinan bisa terrealisasi, bisa terwujud, atau bisa jadi enggak. Yang penting kan ada ini, ideal 15, ada marginalnya. Idealnya kan 15, ya, tapi jangan sampai kita bikin terus hasilnya jadi 9 gitu. Kita bikin produk, tapi hasilnya si attenuation-nya 9 misalkan. Ya jangan juga. Tapi kalau uh, kenyataannya seperti itu ya mau gimana lagi. Tapi intinya pengembangan produk tuh istilahnya apa ya, menghimbau ya mungkin ya, atau secara ilmiah ya kalau bisa sebaik mungkin, tapi ada targetnya. Sebaik mungkin tuh maksudnya idealnya segini ya minimal di atas ini. Kalau ternyata di bawah ini ya pastinya customer nggak puas. Itu maksudnya sih pengembangan produk ini ya. Makanya ini disebutnya target. Dan KUK 4 berhenti di sini. Coba lihat 69 ada nggak? Nah, 69 ada lagi. Di sini terlalu dalam lah ya. Ini terlalu dalam. Yang penting ini apa? Sesuai si SKKN. SKKN kan mintanya spek ya. Mintanya target spek. Itulah KUK nomor 4, bayangannya adalah seperti Exhibit 68, isinya yaitu 15, 10 ini dapat dari mana? Tadi caranya dapat dari 67, Exhibit 67. Nah, di sini ya reduce vibration sama enable ya, 1 sama 3. Coba lihat di sini ya. Nih 1 sama 3. Ini 68 kan? Exhibit 68. 1 sama 3 ini dapatnya 15 sama 10. Dapat dari mana? Ini saya kasih contoh aja. Nanti silakan Anda mencocok-cocokkan. Oke, yang terbaik kan di sini. Dot yang paling banyak, Rockstax. Ini berapa nilai spesifikasinya? Rockstax itu lihat di Exhibit 666. Rockstax. Nih ya. Sorry yang ini, yang TI21. Nih, dapatnya. Oke. Ini yang terbaik. Pertama terbaik. Maksudnya si customer itu menilai bahwa Rockstax dan si Rockstax ini dapatnya dia poinnya 4. Dotnya 4. Nah, kalau Money Ray harusnya 4, tapi kenapa enggak gitu ya. Oke, ini 5, ini dapatnya 4. Tapi di sini si Money Ray dapat 5, Rotak dapat 5. Ya, kan 1 sama 3 ya. Kita lihat di Exhibit 66 ini 1 sama 3. Karena kebutuhannya sama, satuannya juga sama gitu maksudnya. Satuannya juga sama. Terus si Rotak sama Manira ini di beberapa nit mendapatkan 5 di sini. Ya, ada pertanyaan ya?
Oke, terus itulah tadi yang didapat ini 15 sama 10 ya. Idealnya 15 tuh dapat dari dot yang terbanyak gitu. Yang ini juga sama, dot terbanyak. Nah, tapi kan kita nggak pakai dot. Kita pakainya AHP tadi. Ya. Exhibit 68. Nah, di sini kan sekali lagi ini apa, tinggal beberapa menit lagi saya coba terakhir menjelaskan tentang ini kan kualitatif ya, nilai-nilai kualitatif dalam bentuk angka atau kebutuhan-kebutuhan yang bisa diukur secara metrik ya, kebutuhan yang bisa diukur secara metrik semuanya ini ternyata ada yang kebutuhan yang tidak diukur secara metrik, yaitu instill pride. Ini bagaimana caranya? Ini satuannya apa gitu maksudnya? Kebanggaan itu satuannya apa? Nggak bisa ya. Kalau manufacturing cost, ya kalau cost satuannya uang. Kalau instill pride, dia subjektif. Ini cocok banget buat AHP ini ya. Dinilai dengan AHP ini cocok. Terus ada juga list. Bagaimana dengan vendor compatibility? List itu kelengkapan ya. Kelengkapan. Apakah sepeda itu perlu vendor yang compatibility itu bisa dipasang di sepeda manapun? Saya butuh sepeda yang bisa dipasang vendor, apapun merek vendor itu. Vendor itu apa ya? Penghalang lumpur itu ya. Compatibility. Oke, di sini ada semua. Idealnya sih semua vendor bisa gitu. Idealnya semua vendor spare part gitu ya. Semua spare part vendor apapun mereknya itu harusnya bisa dipasang. Idealnya seperti itu. Kalau ini non itu ya marginal value-nya ya sudah gitu. Tidak compatible gitu. Terus ada juga ini Japan Industry Standard Test. Binary itu cuma ada gagal sama sukses. Ketika dites dengan standar Jepang, idealnya ya pass. Seharusnya lulus uji standar Jepang. Kepengennya si customer seperti itu. Tapi marginalnya ternyata apa? Ya harus pass juga gitu. Ini jawaban yang bukan metrik ya. Ini cuma jawaban ya atau tidak, lengkap atau enggak. Terus yang subjektif ini yang dinilai dengan kualitatif apa sekali Likert gitu ya. Ya, baik. Saya rasa itu kita sudah nyaris 2 jam. Kita kembali ke leads ke sini ya. Ini KUK yang keempat ya. Ya, ini yang terakhir dalam hal elemen ini menentukan spesifikasi produk. Minggu depan kita coba untuk menjelaskan ini ya. Karena ini kelihatannya cuma sedikit aja ini, maka mungkin minggu depan ke elemen berikutnya. Ini kan ke unit berikutnya maksud saya. Ini kan unit ya, unit merancang desain produk. Maka unit selanjutnya yang kedua menentukan alat bantu kerja ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Apabila ada salah dan kelebihannya, kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya izin bertanya, Pak. Yap. Untuk yang kuesioner di Leads itu, kalau di Leads saya belum ada pilihan buat membuat kuesioner, Pak. Itu kenapa ya, Pak?
Tes. Ya. Tes. Ini ternyata dari nyala ya. Bisa di share screen nggak? Saya coba ya, Pak. Ya. Belum bisa, Pak. Saya belum bisa share screen. Udah saya stop. Bisa nggak? Kamu kelompok berapa ya? Oh, melihatnya di itu deh, di perancangan produk melihatnya. Bukan di pengembangan produk. Sebentar, Pak. Ini, Pak, sudah terlihat. Iya. Lanjut. Kamu kelompok berapa? Mungkin sebelum saya masukkan di dalam kelompok, harusnya di atas harus di bawahnya skill. Di bawahnya skill password seharusnya. Coba nanti kamu WA ke saya ya. Kelompok berapa? Kan ya? Ya, Pak. Ya, saya sudah ngerti maksudnya. Kamu butuh ini kan, kuesionernya kenapa nggak muncul gitu kan? Kan ya? Halo? Ya, maaf, Pak. Suaranya kecil di saya. Halo. Kamu butuh apa kuesionernya kan? Iya. Kamu kelompok berapa? Saya kelompok 12, Pak. 12? Iya. Ya. Memang saya baru bikin kelompok 1 sampai 10. Nanti saya Baik, bikinkan Pak. ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sini. Terima kasih atas partisipasinya dan pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya